Setiap tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Hari Air Susu Ibu Sedunia. Ini jadi momentum bagi kita semuanya sebagai orang tua untuk memiliki pemahaman yang benar tentang peran penting pemberian air susu ibu bagi bayinya, bagi anak-anak. Dan ternyata bukan hanya ibu saja yang berperan, tetapi seorang bapak, seorang suami juga ikut bertanggung jawab andil di dalam. Di dalam terang firman Tuhan, kita akan mencoba memahami tentang panggilan kudus pasangan suami istri. Bertemu dengan saya, Feria Sugiarto, selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Saat ini kita merenungkan satu kebenaran yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7b. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Pemberian air susu ibu itu kerap dipandang sebatas proses biologis atau tugas rumah tangga dari seorang ibu, dari seorang istri. Akan tetapi, dalam terang firman Tuhan, ada rancangan Allah yang memandang bahwa tindakan untuk memberikan air susu ibu kepada bayi, kepada anaknya, itu sebenarnya sangat dalam makna dan pengertian. ASI, air susu ibu, adalah panggilan rohani, wujud nyata dari tanggung jawab penciptaan, dan sekaligus sebagai wujud nyata dari kasih Kristus yang hidup di tengah-tengah keluarga, pasangan suami istri yang kepadanya dianugerahkan anak-anak. Saudara kasih dalam Tuhan, seluruh kemenang semuanya, hal pertama yang perlu kita tahu, seorang istri ada panggilan menjadi penyalur berkat dan kasih yang mau berkorban bagi bayinya, bagi anaknya. Bagi seorang istri, menyusui adalah pemenuhan panggilan untuk mengasihi anak dengan tindakan yang nyata. Itu tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ada panggilan seorang ibu untuk mengasihi anaknya dengan tindakan yang nyata. Saat menyusui, seorang ibu itu mengalirkan nutrisi, memberikan kenyamanan, dan memberikan waktu dari tubuhnya sendiri. Dikorbankan untuk bayinya, dikorbankan untuk anaknya. Dan pengorbanan ini adalah pencerminan dari kelembutan hati Allah yang memelihara setiap kita sebagai umatnya. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 10 dikatakan, ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Di sini pemazmur memberikan gambaran kepada kita bahwa dekapan seorang ibu saat menyusui adalah tempat pertama bagi bayi untuk merasakan aman dari Allah. Dekapan hangat seorang ibu itu yang dirasakan oleh anak, dirasakan oleh bayi. Bagaimana dekapan Allah yang hangat, merangkul, dan berikan rasa aman, nyaman bagi dirinya sebagai seorang anak, seorang bayi. Dirasakan secara langsung dari dekapan seorang ibu. Saudara kemang semuanya, kita perlu tahu bahwa Rasul Paulus pun juga memakai gambaran ibu yang menyusui sebagai standar tertinggi dalam pelayanan yang penuh dengan kelembutan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7b dikatakan, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Menyusui bukannya sekedar memberi makan, tetapi inilah panggilan untuk berkorban. Ini adalah tindakan nyata
ibadah yang kudus seorang istri, seorang ibu bagi anaknya, bagi bayinya. Ada pengorbanan, penaluran berkat Allah melalui diri seorang istri, seorang ibu bagi anaknya. Kasih yang nyata dinyatakan bagi bayi. Kemudian yang kedua, panggilan kudus bagi suami adalah bagaimana seorang ayah, seorang suami itu punya peran untuk melindungi dan merawat anaknya. Meski seorang ayah itu tidak dapat menyusui bayinya secara biologis, akan tetapi seorang suami itu memegang peran yang sangat penting secara teologis dalam kaitannya, hubungannya dengan Allah. Alkitab mengenal konsep namanya ayah asuh. Bagaimana seorang ayah itu punya panggilan untuk mengasuh, merawati, dan menggendong anaknya. Dalam Bilangan pasal 11 ayat 12 dikatakan, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 pun dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami-suami, ayah-ayah dipanggil untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Seorang ayah dipanggil untuk mengasihi anak-anaknya. Dan masa menyusui adalah periode yang rentan secara fisik, rentan secara emosional bagi seorang istri dari suaminya, bagi seorang ibu bagi anaknya. Dan di sini suami menggenapi ketaatannya kepada Kristus saat seorang suami betul-betul hadir menciptakan suasana rumah yang tenang, yang aman, yang damai bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Memberikan dukungan emosional bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Membantu tugas rumah tangga. Dan juga memastikan kebutuhan gizi istri dan anaknya itu terpenuhi. Maka dalam renungan ini, firman ini mengajak kita untuk memahami bahwa ASI ada juga gambaran dari pertumbuhan iman kita sebagai umat ketebusan Allah. Sebagaimana bayi mendambakan ASI murni untuk bisa bertahan hidup, kita pun dipanggil, suami istri dipanggil untuk merindukan firman Allah yang murni agar bertumbuh secara rohani. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Setiap kali proses menyusui berlangsung, keluarga Kristen, pasangan suami istri, sejatinya sedang memperagakan Injil yang nyata. Kasih yang mau berkorban, pemeliharaan yang setia, dan ketergantungan penuh kepada Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, panggilan untuk ibu, mari pahamilah bahwa segala jerih lelah dan waktu untuk menyusui bagi bayi, bagi anak, adalah satu bentuk pelayanan langsung kepada Tuhan yang diberikan kepada anak. Untuk ayah, jadilah penopang utama dan benteng perlindungan yang menjaga kedamaian hati istri selama istri menyusui bayi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.